Amin. Shalom semuanya. Semangat pagi. Selamat hari Rabu. Mari dengan cepat saat ini kita buka Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah injak-injak iblis. Injak-injak iblis. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Roma boleh menaklukkan, menghancurkan iblis di bawah kaki mereka. Karena setan itu tidak terima, saudara. Khususnya bagi saudara dan saya yang berdiri berdoa syafaat. Setan paling takut dengan doa syafaat. Karena doa syafaat itu doa yang dinaikkan dengan ketulusan hati. Bukan untuk kepentingan perut, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan melalui doa syafaat itulah iblis kita hancurkan, kita injak-injak. Bapak Ibu Saudara dengar. Selama hidup kita tidak pernah mengizinkan setan menginjak kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, selama kita hidup kita tidak pernah mengizinkan setan menginjak kita. Tidak pernah satu kali pun kita izinkan setan menginjak kita, tetapi kita injak-injak setan. Jangan pernah saudara kita ditipu. Karena justru kita yang menginjak setan. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya. Kita bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Kita bersama-sama membangun persekutuan penggembalaan di gereja. Melalui NCC Internasional. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam persekutuan kita, kita tidak pernah dikuasai, tapi kita menguasai setan. Setan bisa mengirim orang-orang. Setan bisa mengirim siapapun. Tetapi saudara, kita tetap berkuasa. Yakinkan dirimu bahwa kitalah yang menginjak setan. Boleh setan datang ke persekutuan kita dalam bentuk apapun, intimidasi, perpecahan, gosip, fitnah, pertengkaran, masalah-masalah yang terjadi, pengajaran-pengajaran sesat apapun, itu harus ada di bawah kaki kita. Katakan amin. Kita harus menginjak
Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa menolak saudara adanya debu-debu yang datang, ya, adanya angin, adanya kotoran, tiba-tiba menempel, ya, adanya semua hal yang datang ke hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita bisa mengendalikannya atau tidak? Masalahnya di sana. Kalau kita kena kotoran, kita kendalikan dengan cuci dong. Bukan kemudian kita marah-marah kotoran ini dan kita tidak lakukan apa-apa. Bahkan kita pelihara kotoran ini di tubuh kita. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, kita harus punya otoritas. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya setan kita injak-injak. Bapak Ibu Saudara, di dalam kegerakan NCC Internasional, kita sudah enak berdoa, tiba-tiba setan bisa melakukan sesuatu, sehingga seolah-olah menggoncangkan, dia mau memecah belah. Kita tidak perlu takut saudara, karena apa? Kita yang menguasai, kita yang mengendalikan, katakan amin. Setan harus ada di bawah kaki kita, injak-injak. Amin. Karena kita punya otoritas, hidup saudara punya otoritas. Kita tidak pernah takut Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak punya kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 16, hati-hati. Sebab ada orang-orang datang ke gereja, itu punya kepentingan-kepentingan pribadi. Ada orang-orang jadi imam, mau bergabung jadi imam, mau bergabung jadi pendoa syafaat. Kepentingan pribadi, kepentingan perut. Rasul Paulus berkata, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Saudara ingat, pelayanan yang kita bangun, gereja yang kita bangun, tabut Tuhan yang kita angkat bersama-sama, kita melakukan untuk melayani Kristus, bukan melayani perut. Tetapi kita sadar, di dalam persekutuan mungkin iblis mengirim, ada orang-orang melayani perutnya. Bapak Ibu Saudara, melayani perut mereka sendiri, bukan melayani Kristus. Apa yang kita harus lakukan dengan orang-orang seperti ini? Sebab orang-orang yang melayani perutnya, perut itu bicara kebutuhan. Kebutuhan itu artinya bisa makan minum, bisa jabatan, bisa uang, bisa mereka mau mengontrol, mereka mau menjadi pemimpin, mereka ambisi untuk menguasai persekutuan kita. Motivasi-motivasi pribadi bisa untuk tampil supaya mereka dilihat orang dan terkenal. Kepentingan-kepentingan jasmani yang mereka pikirkan, kepentingan jasmani bukan kerajaan Allah. Itu kiriman setan semua saudara. Apa yang kita harus lakukan? Injak setan itu, amin. Injak setan, bukan diinjak orangnya, tapi diinjak setannya. Bagaimana cara menginjak setan? Kita kendalikan. Orang-orang yang ketahuan kepentingan perut, maka kiranya orang-orang ini boleh dibersihkan oleh Tuhan. Dan pasti saudara, orang-orang yang bukan datang dari Tuhan masuk ke persekutuan kita, kita punya otoritas kuat, kita tidak terpengaruh, maka Tuhan akan bersihkan orang ini. Tidak akan tahan saudara. Orang-orang yang punya kepentingan perut, masuk ke perkumpulan kita, tidak akan tahan, pasti tidak akan tahan. Hanya orang-orang murni, hanya orang-orang yang tulus,
Makanya dikatakan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menginjak setan ketika kita punya ketulusan hati untuk melayani. Kegerakan NCC Internasional dibangun dari ketulusan hati, bukan kepentingan perut. Orang yang tulus hati saudara, maka orang ini akan menginjak setan. Kepentingan kita hanya kepentingan Kristus. Dan terlebih saudara, orang-orang yang taat. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin supaya saudara menjadi orang-orang yang bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita injak iblis dengan ketulusan hati, dengan ketaatan, dengan kebijaksanaan, dan dengan kesucian. Sekali lagi, mari kita injak setan dengan ketulusan hati, dengan ketaatan, dengan kebijaksanaan, dan dengan kesucian hidup. Maka kita akan menginjak setan, asal kita tetap melakukan 4 hal ini. Kita punya hati yang tulus dan murni, kita orang yang taat, kita orang yang bijaksana, dan kita adalah orang-orang yang menjaga kesucian diri. Saya percaya saudara, kiriman setan apapun saudara, dalam wujud manusia, dalam wujud pelayan, dalam wujud apapun saudara, pengajaran apapun, maka itu semua ada di bawah kaki kita. Pagi hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara kita menginjak-injak setan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang diinjak setan, mari bangkit. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung, bagaimana saya diinjak setan? Bapak Ibu Saudara, contoh, saudara mulai kendor, itu sudah diinjak setan. Saudara kepahitan, diinjak setan. Saudara marah, diinjak setan. Saudara mulai mundur, diinjak setan. Bahkan ada yang khawatir, bimbang, terintimidasi, persoalan masa lalu, tidak bisa mengampuni orang, itu diinjak setan. Pertikaian, permasalahan dengan pendoa yang lain, masalah-masalah itu diinjak setan kalau saudara tidak bisa membereskan. Bapak Ibu Saudara, jangan mau diinjak setan, tapi justru kita yang menginjak setan. Diadu domba bisa, digosipkan bisa karena saudara terpengaruh kepahitan. Orang-orang kepahitan itu kan diinjak setan. Orang-orang yang negatif thinking itu kan diinjak setan. Kata diinjak setan itu dikuasai setan, Bapak Ibu Saudara. Janganlah pelayanan kita ini dikuasai setan. Tapi kita harus menguasai setan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saudara yang bersama dengan saya, nggak usah khawatir. NCC Internasional itu tidak pernah bisa diinjak setan. Kita yang menginjak setan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang membangun NCC Internasional, bukan manusia. Jadi kalau orang mau melawan NCCI, dia melawan Tuhan. Kita tidak pernah goyah, sama sekali tidak pernah goyah. Karena saya pemimpin di NCC Internasional, saya mengerti prinsip ini. Saya sudah mengalami Bapak Ibu Saudara, ketika saya akan ke Bali, tiba-tiba seluruh imam meninggalkan saya. Keluar dari NCC Internasional, kompak. Apakah saya kalah? Tidak, saya tetap menang. Saya menginjak setan. Dan Tuhan memiliki imam yang setia, imam yang tulus, imam yang taat, imam yang bijaksana, dan imam yang suci.
Maka tampillah imam yang mendampingi saya yang tersisa. Kemungkinan saya melihat hanya 3 orang saudara. Waktu itu, 4 ya, 3 atau 4. Bapak ibu saudara, Tuhan itu masih punya orang-orangnya. Jadi Bapak ibu saudara, kita tidak boleh terinjak. Karena kita punya otoritas. Kita yang menginjak-injak setan. Setiap hari kita menginjak-injak setan. Jangan berikan tempat bagi setan. Orang yang mendukakan Roh Kudus itu memberi tempat bagi setan. Saudara nanti baca saja di rumah Efesus 4. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan kepahitan, kegeraman, persoalan, apapun perselisihan, bersungut-sungut dan sebagainya. Jangan beri tempat kepada setan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti dengan benar 4 hal tadi. Dan Bapak Ibu Saudara harus punya motivasi yang benar. Motivasi kita adalah kepentingan Kristus, kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan pribadi. Tuhan kita adalah Kristus. Tuhan kita Kristus, kepala kita Kristus. Janganlah kita melayani perut kita sendiri. Kita melayani Kristus. Orang yang melayani Kristus, orang ini akan bertahan sampai akhir. Tapi orang yang melayani perutnya sendiri tidak tahan. Sekali lagi, perut itu bukan bicara soal makanan saudara. Bukan saja makanan, tapi ambisi. Kepentingan sendiri, mencari pujian, mencari penghargaan. Mau menang sendiri, mau mengatur gembala, mau ngatur pemimpin, mau bikin gereja sendiri. Gereja dalam gereja, NCCI dalam NCCI. Wah, ini orang-orang bulat saudara. Orang seperti ini tidak akan umur panjang di dalam kegerakan kita. Sebab mereka hanya nebeng, numpang. Mereka itu cuma numpang perut mereka. Dan Tuhan tidak suka dengan orang seperti ini. Makanya saudara, mari injak iblis. Sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang tetap solid. Meskipun kita hanya berlima saja, kita tetap solid. Tapi saya bersyukur di NCC Internasional, imam-imam berdiri 24 pintu gerbang surga, semuanya adalah imam-imam yang melayani Kristus, bukan melayani perut mereka. Bahkan mereka berkorban, membayar wifi, membayar pulsa, dan mereka lakukan sukacita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara contoh-contoh dari orang-orang yang menginjak setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menarik satu kesimpulan. Siapakah orang-orang yang diinjak oleh setan? Dalam hidupnya diinjak setan. Orang-orang yang melayani perut mereka sendiri. Itu diinjak setan. Artinya setan memiliki tempat di dalam hidup mereka. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum saudara. Dia mencari timing yang tepat. Dia tahu timing yang tepat. Maka dia akan menguasai. Kalau saudara memberikan tempat buat setan, engkau akan dikuasai. Tetapi orang-orang yang melayani Kristus, bukan melayani perut, mereka tidak bisa diinjak setan. Mereka tidak bisa kepahitan, mereka tidak bisa kecewa, mereka tidak bisa mundur,
Mereka tidak bisa bersungut-sungut. Mereka tidak bisa memberontak melawan pemimpin. Mereka tidak bisa padam apinya. Karena mereka hanya memikirkan kepentingan Kristus. Inilah orang-orang yang berkuasa atas setan. Setan tidak punya tempat dalam hidup mereka. Jadi kalau saudara sekarang ini bisa kecewa, kepahitan, bahkan negatif thinking, saudara sehari-hari bawaannya gelisah, terus marah-marah, terus khawatir, takut, terus Anda sedang diinjak setan. Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bisa diinjak setan? Pasti ada kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi pasti akan terinjak saudara. Pagi hari ini mari kita bangkit. Firman Tuhan mengajarkan kita injak setan. Karena itu doa Rasul Paulus supaya Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin iblis di bawah kaki kita. Jangan masalah keuangan menghancurkan kita. Jangan masalah keuangan menghancurkan keluargamu. Jangan masalah makan minum menghancurkan gerejamu. Jangan hanya masalah kepentingan pribadi menghancurkan persekutuan kita. Jangan saudara, jangan. Kita tidak akan pernah terima. Sebab Tuhan yang membangun keluarga kita. Tuhan yang membangun pernikahan kita. Tuhan yang membangun persekutuan kita. Tuhan yang membangun kegerakan kita. Maka kita tidak akan pernah rela membiarkan setan siapapun menginjak. Tapi kita adalah orang-orang yang punya otoritas atas hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita. God bless you all.